Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya. Kami mau ya. Ya, apa sih? Nama saya Fahmi Haikal Fikri sebagai Fahmi. Nama saya Morena Manik sebagai Maling Kundang. Nama saya Rupa Satria berperan sebagai narkoba. Nama saya Ninda Kaniara Suara sebagai nelayan. Nama saya Asmin Rahma sebagai Mande. Nama saya Indriani Saputri sebagai karyawan. Nama saya Talita Brilianti sebagai putri dari saudagar dan istri maling. Nama saya Gabriela Julianka sebagai saudagar. Kami memainkan drama Maling Kundang. Ya, tepuk tangan dong teman-teman. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya bernama Malin Kundang. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku Fahmi. Apa kabar kawan? Alhamdulillah, aku sehat. Bagaimana denganmu Malin? Aku sangat sehat, seperti yang kau lihat. Ada apa gerangan kedatangan kamu kali ini? Aku membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira apakah itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan. Aku pikir kita bisa ikut serta menumpang di kapal tersebut. Maksudmu kita akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksud. Bukankah engkau ingin membahagiakan ibumu? Aku ingin, sangat ingin pergi. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Setelah kau mendapatkan restu ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali merubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, Nak? Bagaimana dengan ibu? Karena sebab itulah, Bu, Malin meminta restu ibu. Sebenarnya, Malin tak tega meninggalkan ibu di sini. Tapi Malin mohon, izinkanlah anakmu ini pergi. Demi kebaikan kita berdua, Bu. Insya Allah, Malin akan membuat kehidupan kita lebih baik dari sekarang. Sudah kau pikirkan matang-matang keinginanmu ini, Nak? Insya Allah, Bu. Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama dengan Fahmi dengan menumpang kapal dagang yang saat ini tengah bersandar di pelabuhan pantai itu. Baiklah, Nak. Jika itu keputusanmu, pergilah, Nak. Tapi jangan kau lupakan ibumu ini ya. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan pulang dan membuat ibu bahagia. Malin janji, Bu. Baiklah, Nak. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Terima kasih, Bu. Insya Allah, Malin akan berangkat besok pagi bersama dengan Fahmi. keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Fahmi pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Wahai nelayan yang baik hati, apakah kau memperbolehkan kami untuk naik ke kapalmu? Sebenarnya kami tidak memperbolehkan ada penumpang asing yang naik. Niat kami ini baik. Kami ingin pergi ke negeri seberang untuk mengubah nasib kami. Apabila Nona tidak memperbolehkan kami, bagaimana kami bisa merubah nasib kami? Niatku juga sudah baik. Jika muatan kapal ini berlebih, mungkin saja dapat berakibat buruk di jalan. Kami mohon Nona. Baiklah, akan kuusahakan kalian bisa naik. Berterima kasihlah kepada Allah, dan kepadaku. Baiklah. Perjalanan Malin dan Fahmi pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah merantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa? Hendak bekerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu.
Kita harus berikhtiar dan mencari pekerjaan. Berdoa saja ada yang membutuhkan pekerja. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya. Hai anak muda, apa kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian ini. Apakah kalian bersedia? Sungguh kan Nyonya? Apa kami bisa langsung bekerja dengan Nyonya? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya apabila Nyonya sudi menerima kami untuk bekerja di tempat Nyonya. Perkenalkan Nyonya, saya Malin Kundang. Ini sahabat saya Fahmi. Kami datang dari jauh. Baiklah Malin dan Fahmi, kalian ikuti saya. Mulai besok, kalian sudah mulai bekerja. Sekarang, kalian istirahat saja dulu di rumahku. Nanti malam, akan kujelaskan apa yang harus kalian lakukan. Baiklah Nyonya. Akhirnya, dua sahabat itu ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Malin dan Fahmi telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Fahmi. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Fahmi. Akhirnya Fahmi pun pulang ke kampung halamannya. Sepulangnya Fahmi, Malin pun mendapat seorang teman di pekerjaannya. Hai Malin, apa kau sudah makan siang? Belum, kerjaanku belum selesai. Nasimu ketinggalan di sini. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, makanlah nasi ini. Iya teh. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ibundanya yang suatu saat akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ibunya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ibundanya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ibu, siapakah gerangan karyawan itu? Nampaknya ia lebih memiliki etos kerja yang lebih baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa, Ibu. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Alhamdulillah, hebat kamu Malin bisa mendapatkan kepercayaan itu dari Nyonya. Insya Allah aku bisa menyusulmu. Alhamdulillah teh, semangat terus. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Fahmi, sahabat lamanya. Fahmi, kaukah itu? Malin, wah, ini benar kau. Kau sudah sukses ya sekarang. Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita di sampingku ini. Ia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Cantik bukan? Kau sekarang telah menjadi orang hebat Malin. Aku kagum. Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Itu kan, bersenang-senang. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Fahmi pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Malin anakmu telah kembali, Mak. Sungguh nak, yang kau katakan itu bukanlah dusta kan? Sungguh, Mak. Buat apa saya bohong-bohongin, Mak? Fahmi, kau temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak.
Mande dan Fahmi bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih bisa berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai air manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu nak? Siapakah wanita tua itu, Malin? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah, mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Alhamdulillah nak, kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang Malin? Kenapa kau tak mengabari ibumu terlebih dahulu? Malin, apakah wanita tua ini adalah ibumu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapa kau? Aku tak pernah punya ibu seburuk engkau. Berhentilah berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Malin, ini ibumu nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandungmu, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu dan membesarkan engkau nak. Ah, enggak lah kau pengemis. Kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihannya yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku Malin? Kenapa ia berubah setelah sekian lama? Jika memang ia bukanlah anakku, maka maafkanlah ia. Tapi jika ia memang adalah putraku, maka hukumlah ia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan. Di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya, kilat menjambar-jambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Kenapa bisa begini? Badai tiba-tiba datang. Ini sangat aneh. Istriku, kau baik-baik saja? Anda, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sungguh tak mengerti, Dinda. Alam seperti yang marah kepada kita. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang terkubur seperti bersujud. Ampuni aku, Ibu. Maafkan aku yang telah durhaka padamu. Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu. Tamat.